masandakan awekindai dunia akhirat ringa puji naro angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim lomba dokumentasi visual sejarah tradisi pengobatan tradisional tahun 2021 SMA Negeri 1 dengan saya Aulia Rahmania dan saya Dinda Humaira. Salam budaya dan selalu sehat. Loi Tema has believed to preventing all kind of disease such as tumor and cancer. And then Karana Bore has usually to give the warmth to the body, to handle the muscle soreness, and to preventing the feeling under the weather. So when our body temperature is low, and then it's easily to us to get a sick. So the society in Bima district has consumed the Loi Tema and do Karana Bore to maintain the immunity. Tiap pulau na gahirawi pahu kau nangaha ai nangoho doro rawa fuuba oi dumpora fati dawa uramango. Di belakang saya berdiri sekarang terdapat sebuah pulau ataupun tempat di mana masyarakat setempat menyebutnya sebagai benteng. Namanya adalah Asa Kota. Nama benteng Asa Kota sangatlah populer di kalangan publik ataupun masyarakat Bima. Situs ini memiliki nilai sejarah ataupun histori sejarah yang sangat-sangat berharga bagi masyarakat Bima. Meskipun saat ini terlihat terbengkalai, tetapi pengunjung dan yang datang sangatlah banyak di setiap harinya. Selain menyimpan nilai sejarah, situs ataupun benteng ini menyimpan nilai misterius tersendiri, di mana masyarakat percaya bahwa ada sesosok kakek yang bernama Om Punggambi yang merupakan penguasa dari benteng ini. Masyarakat juga percaya bahwa kakek inilah yang telah membuat benteng ataupun pulau ini dengan tangannya sendiri, dengan mengumpulkan berbagai batuan yang berada di seluruh wilayah Bima. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa kakek ini akan menampakkan dirinya di saat momen-momen tertentu. Kemudian, benteng ataupun pulau ini terletak di Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih cara atau proses dalam pembuatan Loi Tema ini. Seperti yang dijelaskan oleh responden yang kelompok kami kunjungi mengatakan bahwa Loi Tema ini diproduksi dalam dua bentuk produk. Yang pertama dalam bentuk padat, boleh ditunjukkan. Dan yang kedua dalam bentuk cair, boleh ditunjukkan. Bisa dicicipi. Bagaimana sih cara pembuatan Loi Tema padat? Satu, langkah pertama yang dilakukan adalah proses pembuatan beras. Ini merupakan beras biasa yang telah digiling sebelumnya. Pala, cengkeh, jahe,
beras mulai dari 5 kg hingga 15 kg. Langkah ketiga, beras tersebut kemudian digiling hingga halus. Langkah keempat adalah proses penggilingan daun meniran atau bahasa Bimanya itu daun marumuncu. Langkah kelima, proses penggilingan rempah-rempah. Dan ini merupakan hasil dari rempah-rempah yang telah digiling tadi. Kemudian dicampurkan dengan beras biasa yang telah digiling. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian setelah bahan tercampur dibentuk sedemikian rupa sehingga hasilnya nanti akan menghasilkan loitema padat yang bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk proses pengeringannya biasanya memakan waktu 2 hari jika dikeringkan pada musim kemarau. Sedangkan proses pengeringan dalam musim hujan memerlukan waktu sekitar 3-4 hari. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih cara atau proses dari pembuatan loitema cair. Di sini kami akan menjelaskan berdasarkan 2 sumber responden yang berbeda. Untuk responden pertama, langkah yang dilakukan adalah memanaskan air. Kedua, lalu tambahkan batang meniran atau batang marumuncu dan batang songga ke dalam air yang telah dipanaskan tersebut. Sedangkan menurut responden kedua mengatakan yang pertama adalah memanaskan air, lalu dimasukkan atau dicampurkan dengan batang marumuncu atau batang meniran dan batang songga. Lalu tambahkan sebanyak 44 jenis rempah-rempah mulai dari daun tumbuhan, batang tumbuhan, hingga kulit dari tumbuhan seperti daun pisang, daun kelapa, pala, cengkeh, kencur, kunyit, dan rempah-rempah lainnya. Sedangkan merica tidak perlu ditambahkan dalam proses pembuatan loitema ini. Ini merupakan hasil dari rempah-rempah yang telah dihaluskan sebelumnya. Kemudian rempah-rempah ini dimasukkan ke dalam air panas yang telah dipanaskan sebelumnya tadi. Kemudian setelah rempah-rempahnya dimasukkan, kita akan memasukkan kulit batang songga atau kulit batang marumuncu. Kita akan menunggunya sampai campuran ini mendidih. Jadi intinya dalam proses pembuatan loitema cair ini memerlukan dua pokok bahan utama, yaitu batang meniran atau batang marumuncu dan batang songga. Sedangkan untuk penambahan rempah-rempah lainnya hanya opsional saja, tergantung dari pihak pemproduksi atau pihak responden. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara bagaimana untuk mengolah atau membuat karana. Pertama-tama siapkan bahan-bahannya. Adapun bahan-bahannya yaitu daun sirih, kemudian pinang, dan juga kapur sirih. Selanjutnya adalah cengkeh, pala, jahe, kemudian ada musi, dan juga bisa ditambahkan kunyit apabila diinginkan, dan tentunya kencur. Kemudian untuk proses pembuatan karana ini terdiri dari 2 cara, yaitu secara tradisional dan juga secara modern. Secara modernnya, sesuai dengan perkembangan zaman, semua bahan yang telah disediakan dimasukkan ataupun dihaluskan dengan menggunakan giling ataupun blender juga bisa. Untuk pengolahan secara tradisional, masyarakat melakukannya dengan cara biasa, yaitu memasukkan seluruh bahan yang ada ke dalam mulut lalu disemburkan ke seluruh tubuh. Pertama, siapkan daun sirih, lalu masukkan pinang secukupnya, kemudian kapur sirih, kemudian pala secukupnya, lalu cengkeh, kemudian musi, dan juga kunyit secukupnya. Lalu dikukus, kemudian masukkan ke dalam mulut, lalu disemburkan ke bagian yang diinginkan. Selain itu, karana bisa diolesi atau disemburkan di bagian wajah, di mana karana yang disemburkan ataupun diolesi di bagian wajah disebut dengan sampuru tantangga. Sebagaimana ilustrasinya, kenapa matanya ditutup? Karena hal ini bertujuan agar karana tidak mengenai mata. Selain diolah secara tradisional, karana ini pula bisa diproduksi ataupun diolah dengan cara modern, yaitu dengan terlebih dahulu mengeringkan semua bahan yang ada, kemudian digiling hingga halus, baik itu dengan menggunakan penggilingan. Setelah semua bahan ataupun rempah-rempah tadi dihaluskan, maka inilah yang akan dihasilkan, yaitu karana dalam bentuk bubuk. Dan itu cara pemakaiannya. Bubuk karana ini bisa dilarutkan dengan menggunakan air
air hangat, lalu dibaluri ke seluruh tubuh hingga merata. Merupakan campuran dari karana yang telah dihaluskan sebelumnya dengan air hangat. Kemudian untuk pemakaiannya tinggal dibaluri saja pada bagian yang ini merupakan dengan cara yang modern, tetapi untuk lebih tradisionalnya lagi akan disemburkan kepada bagian yang diinginkan, seperti halnya sempurutan tangka. Selanjutnya adalah manfaat dari loitema. Loitema sendiri berasal dari dua kata, yaitu loi dan tema. Loi berarti obat, sedangkan tema berarti tumor. Sehingga, loitema dapat menyembuhkan penyakit tumor. Selain itu, menurut responden pertama, loitema dapat menyembuhkan 44 jenis penyakit, diantaranya seperti kanker, MAH, masalah pencernaan, asam urat, penyakit ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Oke, manfaat dari karana. Karana berasal dari dua kata, yaitu ka dan rana. Ka berarti untuk dan rana berarti menghangatkan. Sehingga karana adalah obat tradisional Bima untuk menghangatkan tubuh. Karana adalah pengobatan dari luar, sedangkan loitema adalah pengobatan dari dalam yang dikonsumsi. Ibu, apakah loitema ini bisa dikonsumsi oleh segala usia atau tidak? Segala usia. Berarti dari yang kecil sampai yang dewasa Mulai bayi sampai orang tua. Dan setiap bahannya punya kegunaan yang masing-masing. Apa sih kegunaan dari loitema sendiri? Manfaatnya kalau orang yang kalau tumbuh sakit perut, mencret. Madikore otosarere rokakiri lu dipeti oro di oi madidongko bora bane na denga lu di dana paida du deni menanamu. Baiklah, ini adalah daun peniran atau di dalam bahasa Bima disebut dengan daun marmut. Rokaloroni. Iya, Tar. Bora di